Nah kadang-kadang itu kalau kita amatin tuh, oh ini bisa jadi ini nih, bisa jadi ini nih, itu juga kerekam lagi. Nah jadi proses penangkapan ide atau inspirasi yang saya tangkap itu dari situ gitu. Nah sebenarnya itu ke bawah pas tidur. Assalamualaikum teman-teman. Ya, ini saya sebenarnya sih part 2 udah selesai ya. Cuman karena nggak tahu kenapa entah tiba-tiba saya tuh kayak penasaran gitu loh sama foto ini tuh, ternyata pas dilihat-lihat tuh kayaknya bisa di-explore lebih jauh lagi gitu. Jadi ya di sini maksudnya adalah saya mau nyoba kalau satu foto ini tuh sebenarnya bisa jadi berbagai macam ide gitu, dan itu pastinya tergantung dari apa yang ada di imajinasi kita. Nanti setiap kepala tuh pasti berbeda. Misalnya saya nanti dapat apa, teman-teman pasti dapat sesuatu hal yang berbeda lagi gitu. Nah ini fotonya ini kan sama nih, saya puter aja. Kemarin kan yang satu sisi udah, jadi ini tinggal satu sisi. Nah kira-kira jadi dari tiga sisi ini tuh bisa jadi apa aja gitu. Tapi kalau kemarin itu saya kan detail ya, maksudnya itu objeknya itu kayak semacam ya terlalu surrealis gitu, mungkin agak susah ditangkap. Tapi kalau ini saya coba bikin yang objek-objek yang lebih simple atau mungkin karakter gitu, biar lebih gampang ini ya, maksudnya tuh teman-teman juga bisa ngebayangin dari satu objek itu bisa jadi objek yang lebih simple, nggak terlalu ribet, dari meaningnya juga gitu. Oke, langsung ke foto yang pertama ya. Tapi jangan lupa semuanya di transparansinya dibikin ya sekitar 30-an biar nggak terlalu mengganggu. Oke, kita lock aja. Nah ini coba mau pakai sketch saja ya, pakai sketch dulu. Kalau kemarin kan emang jadi kebiasaan gitu. Nah ini kita coba sketsa dipetakan aja. Nah ini kemarin sempet dapat bentuknya gitu. Nah mungkin ini agak diulang sedikit lagi. Jadi ini saya sketsa aja jadi dari bentuk-bentuk ini ya, maksudnya yang lebih simple, jadi nggak terlalu banyak elemen kayak sebelumnya. Nah misalkan kayak gini aja, saya sedikit improve untuk untuk kayak part-partnya ya. Part sih kuping lah katakanlah gitu. Nah ini mungkin kita sketsa dulu, jadi nanti biar dapet shape-nya gini mungkin ya. Nah yang detail-detailnya ini mungkin nggak kita ambil semua, tapi jadiin jadi satu bentuk globalnya aja gitu. Oke, jadi kita bisa ngambil gini, tetap ngerespon dari bentuk, tapi kita nggak bikin bentuk itu terlalu detail ya. Jadi ini biar lebih lebih enak sih. Nah, misalkan kayak gini tuh. Nah, yang kayak gini mungkin kita nggak terlalu banyak dibikin sesuatu lah ya. Oke. Nah, ini saya nggak terlalu banyak bicara mungkin. Nggak tahu lah, intinya ya nggak apa-apa sih bicara juga, yang penting gambarnya dapat jelas ya. Intinya dari satu foto itu kan interpretasinya itu pasti berbeda gitu, dari saya, dari teman-teman, itu bisa jadi objek-objek yang lain. Contohnya ini ya, ini kan gambarnya lebih nggak terlalu kayak kemarin tuh terlalu surrealis gitu. Ini kan agak ada ya objek yang cukup jelas gitu, kayak gitulah.
Oke, ini mungkin satu. Ya udah, kita sketch udah jadi ya. Jadi kita coba. Nah ini kan udah. Ya mungkin ini bentuk apa namanya ya? Nggak terlalu proporsional gitu. Maksudnya itu nggak terlalu membentuk keranjang. Tapi kan jadi sesuatu yang uniknya gini sih. Maksudnya itu nggak harus bentuk itu tuh sesuai dengan apa namanya, bentuk aslinya gitu, dideformasi aja. Nah itu uniknya dari apa namanya, cara ini tuh itu dapat bentuknya memang agak berbeda lah gitu. Nah misalkan kayak ini kan awan tuh, kita bisa modifikasi juga jadi sesuatu, mungkin misalkan tuh awan dia ngeluarin hujan. Nah gini kan lucu, maksudnya tuh tiba-tiba kepikiran, oh ini ternyata dari sini bawa galon gitu ya. Jadi kayak ceritanya itu kayak nih orang tuh lagi musafir gitu, terus tiba-tiba ada awan yang memberikan hujan gitu misalkan. Nah kayak gini misalkan. Nah tiba-tiba dia dapat hujan misalnya kayak gitu. Nah, ini satu cerita udah dapet ya. Jadi kayak perjalanan seorang musafir yang apa namanya, nggak dapat air gitu misalkan kayak gitu. Oke, ini yang pertama udah. Terus nah kalau udah kita simpen aja di sini ya. Jadi ini biarin atau di delete aja deh biar nggak berat ya. Ini kita delete aja, terus kita pindah ke gambar yang kedua. Nah ini challenge lagi ya. Ini jadi apa ya kira-kira? Oke, jadi ini sebenarnya kan lebih gampangnya tuh karena apa sih? Karena memang warnanya jelas ya, perpisahannya hijau merah tuh, jadi lebih gampang ditangkap bentuknya. Tapi ya itu tergantung, makanya tergantung lagi imajinasi dari teman-teman. Nah ini saya sih dapat gambar kepala sebenarnya, tetap kepala ya gambarnya, tapi kepala apa ini ya, misalkan kayak gini ya. Nah ini sih dapat, nah ini kan kayak di sini ada mata, terus ini mungkin di sini bisa jadi kuping ya, kupingnya nggak tahu ini kepala apa nih. Nah misalkan kayak gini tuh, kambing kali ya, tapi nggak kayak kambing juga sih bentuknya, jadi nggak apa-apa, yang penting memang ini kan kita namanya ngerespon ya, jadi bentuknya sedang dapatnya. Jadi misalkan oke lah ini kita bentuk yang agak berbeda gitu misalkan. Nah kayak gini kan, ini kan jadi hewan yang agak berbeda misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Nah ini sapi atau kambing nggak tahu deh, misalkan atau dia memang lagi terjebak di rumput-rumput gitu misalkan, ya bisa jadi kayak gitu. Terus tapi ini ntar ini agak sulit untuk dapat, bisa sih ya, kayak gini. Nah ini kan objeknya kan sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet gitu, maksudnya masih bentuk apa namanya, yang objek-objek yang sederhana gitu, misalkan kayak gini ya. Nah ini kasih apa ya, kalung misalkan sapi kali ya, atau nggak tahu, kelentengan gitu misalkan kayak gini. Nah, jadi satu, terus di sini ada buletan, kita bisa respon bisa enggak sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi tuh kakinya belum direspon, oh kaki jadi ini ya, sorry kakinya tadi jadi apa ya, oh udah semua, sorry. Ini ya kita usahakan semuanya direspon sih, tapi kalau misalkan agak sulit ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi ini kita coba dulu, ini misalkan nih apa ya, oke. Ini kita coba aja bikin ya, misalkan gini. Ini sebenarnya jadi kepala lagi, ujung-ujungnya gitu ya, ujungnya kepala lagi ini. Tapi ini apa ya, misalkan gini, oh misalkan kayak gini ya. Oke sebentar. Nah ini juga bisa sih, jadi orang tapi yang pakai topi, apa ini ya istilahnya tuh, misalkan dia sedang bawa apa ini, tameng kali ya mungkin ya. Jadi dia misalkan gini lah, kita modifikasi sedikit. Nah misalkan kayak gini ya, kita modifikasi sedikit. Terus misalkan dia ini kan jadi tangan ya, misalkan gini jadi tangan. Terus ini tamengnya tuh tameng misalkan ya, anggaplah gini lah, shield apa namanya ya, buat ini aja. Jadi dia kayak ini, mungkin kayak prajurit gitu, prajurit sedang apa namanya, ya warrior gitu, dia sedang ketemu sapi besar atau apalah gitu.
Terus ini kayaknya buletan ini mungkin kalau direspon jadinya jadi apa enaknya ya, mungkin nggak direspon pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Tinggal ini nih ya, ini paling gampang ya, dibikin apa ya, bikin pohon sih bisa begini ya. Ini misalkan nih bikin pohon aja ya, dimodifikasi sedikit ya, dibikin pohon gini. Nah ntar tinggal pokoknya penting sketnya udah ada, nanti tinggal didetailin. Terus yang ini mungkin apa ya, awan juga ya, nggak apa-apa sih, tapi kan yang penting komposisinya udah dapet gitu. Nah dari sini ya, yang jelas ini kan ada cerita baru. Oke, jadi kita pisahin lagi sketsanya, nanti mungkin didetailin aja ya lagi. 1, 2, 3. Sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga ini. Oke, kita langsung apa ya ini ya enaknya. Sebentar, saya melihat satu kepala juga di sini yang besar gitu. Terus ini ada, oke, langsung kita kerjakan. Ini jadi mata ya, jadi mata. Terus ini jadi hidung yang nyambung kepala gitu ya, nyambung ke mulut. Kayak apa ya ini bentuknya tuh, kayak semacam sebentar, sorry. Nah ini kalau manual kan memang nggak bisa diundo ya, jadi inilah. Tapi kalau manual tuh saya lebih ngasal lagi, lebih apa namanya, lebih random lagi bentuknya. Kalau ini bisa diundo gitu kan, pakai cat tuh begitu ya. Nah ini saya dapat bentuk apa namanya ya, ini kepalanya mungkin pakai topi yang agak ribet, nggak apa sih, mungkin kayak topi adat atau apalah gitu sih, nggak apa-apa sih. Nah ini kan bisa jadi bentuk apa namanya, bentuk topi atau mahkota yang unik sih sebenarnya dari bentuk ini itu. Mungkin kan malah bentuk kayak ini ya, Sun Gokong. Gini misalkan. Nah ini kan sketch ya, nanti kita perjelas lagi. Nah terus dari sini kita bisa dapat ini kan tangan ya, tangan gini. Nah ini kan sebenarnya ini kan nggak ada, tapi bisa kita sambungin, atau kita mau ke bawah gini sih bisa, jadi agak dibesarin lagi gitu misalkan begini ya tuh. Ini masih dapat sih untuk tangan sih. Nah, ini sebenarnya jadi tangan dia. Jadi gini, terus ini kayak mungkin bawa apa? Kalau Sun Gokong, tapi ini bawa bulet ya, ada buletan ini, mungkin dia bawa sesuatu yang belum kepikiran saya idenya apa, tapi yang jelas kita bentuknya sih udah dapat ya, kurang lebih sih kayak gini, misalkan gini. Terus ini mungkin bawa apa ya enaknya ya. Nah yang penting gini deh, bentuknya udah dapat, atau mungkin gini, ini jadi bentuk katak ya, tiba-tiba nggak tahu kok kebayang katak, terus tapi katak di dalam sini ngapain gitu. Jadi mungkin bisa jadi dia ini sedang menyelamatkan spesies terakhir yang punah lah gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Kita bikin aja ini apa namanya, ide-ide ceritanya gitu. Terus ini sebentar, ini kita lanjutin dikit biar lebih jelas. Terus ini mungkin apa ya, ini mungkin ada katak lain mungkin yang biasa, mungkin dia yang nggak terselamatkan, atau mungkin bisa jadi dia ini malah mencuri ini ya. Ini ada katak, terus dia mencuri ininya apa namanya, anaknya atau istrinya, mungkin bisa jadi kayak gitulah ya, ini ceritanya kayak gitu. Terus ini mungkin ada apa ya, bentar, ini belum kebayang. Paling gampang sih kita bikin aja nih kayak di dalam goa. Jadi ini stalaktit, stalagmit ya. Nah kayak gitu, tapi dimodif dikit. Nah udah jadi kan, udah jadi 3. Oke, langsung kita buang aja ini bagian fotonya. Jadi kita udah dapat gambar sketsanya. Terus kecilin dikit deh biar apa namanya, biar nggak terlalu. Nah segini ya sketsanya udah dapet. Terus kita satu-satu kita bikin outline. Nah ini mungkin agak lama prosesnya sih, tapi nggak apa, kita ikutin dulu. Jadi ini di lock aja sketsanya biar
Oh sorry, biar lebih enak lagi, lebih jelas lagi, jadi sketsanya ini warnanya diterangin aja ya. Mungkin tadi kan karena untuk ini ya, untuk gambar, sorry, kok outline, bukan outline, tapi ini outline-nya kita buang. Oh sorry, ternyata di outline. Tadi bukan blow brush ya, bentar saya cek dulu deh. Oh ternyata dia bukan blow brush. Saya salah ngambil, tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan udah jadi. Nah untuk ini ya, untuk outline saya tetap pakai blow brush sih. Tapi nanti mungkin kalau misalkan jadinya berat, itu saya coloringnya tetap di Adobe Photoshop kayak kemarin, karena memang sebenarnya sih saya lebih suka di sini, cuman karena ini udah berat banget, jadi ya udah nggak apa-apa lah di Photoshop. Ini jadinya bentar, kok jadi gini ya? Nggak apa-apa deh, yang penting ini kan udah kelihatan ya, maksudnya udah bentuknya udah kelihatan. Atau gini aja, sebentar, tadi tuh kan yang biru ini kayak agak, tadi saya salah ini sih ya, salah milih. Nggak apa, ini di transparansi aja lah, opacity-nya dikurangin. Jadi sebenarnya intinya biar lebih gampang ini aja, nggak ganggu gitu. Nah udah segini cukup. Oke, kita balik lagi ke blow brush, jangan lupa, saya lupa mulu nih, ini tetap balik ke blow brush pakai warna hitam ya. Jadi kita mulai membuat outline. Oke. Nah ini kalau misalkan nanti bentuknya agak-agak nggak perfect ya nggak apa-apa, karena kan ini kan sambil ngobrol sih, jadi kadang-kadang tuh agak nggak dapet gitu loh kalau sambil ngobrol tuh bentuknya. Nah misalkan kayak gini, memang ini saya tuh nggak jago bikin objek yang ini sebenarnya, yang apa ya, yang real gitu loh. Pasti sukanya dimain-mainin gitu. Jadi misalkan ini ya udah tetap ada unsur doodlingnya gitu. Nah ini oke. Tapi kan ini objeknya lebih sederhana ya dibanding yang kemarin tuh kan. Emang saya ngambil satu persatu part gitu. Kalau ini kan lebih global, jadi teman-teman lebih mudah nangkep bentuknya. Nah misalkan nih mulutnya agak sedikit melebar atau ya gak apa, karena ini saya kan memang sifatnya memang ngerespon itu ya, sambil ngerespon bentuk asli. Jadi kalau misalkan agak-agak melebar, terus rambutnya agak-agak mungkin aneh komposisinya, ya memang itu karena dari respon itu ya. Tujuannya kenapa kok gitu, kok bentuknya agak aneh ya, biar nggak umum gitu sih. Jadi orang ngeliatnya juga ini bentuknya kok agak aneh gitu. Jadi ada satu rasa apa ya bukan penasaran sih, tapi lebih ke menimbulkan persepsi yang baru gitu loh, kayak gitu. Oke, ini misalkan nih kepala udah ya, jadi oke. Terus lanjut ke atas. Nah ini kan kadang-kadang kita lihat komposisi apa namanya ya, komposisi dari proporsi. Makanya kalau bentuk aneh-aneh itu sebenarnya kita nggak terlalu mikirin itu gitu, mikirin komposisi kali, karena ini bentuknya mungkin agak sedikit ilustrasi, jadi kesannya tuh kok ada bentuk yang nggak match gitu. Ya itu makanya saya kadang ngakalinya saya lebih suka bentuk-bentuk surrealis yang nggak nyambung gitu. Kayak ini kan botolnya kan sebenarnya posisinya kan agak ini ya, agak loh kok di sini kok di dalam apa namanya keranjang botolnya posisinya begitu ya. Ya karena emang tadi kan ngerespon gitu. Jadi ya biarin aja, nggak apa-apa. Mungkin ini ditambahin sesuatu apa yang ganjel si botol ini tuh posisinya jadi begini gitu sih, yang mengganjal gitu. Oke. Nah jadi ini kan jadi kayak cerita seorang musafir, lalu dia berjalan ketemu musafir yang lain juga, terus tiba-tiba di atasnya kepanasan kan, terus tiba-tiba di atasnya ada awan yang memberikan air gitu, mencipratkan air. Nah ini kan jadi satu ide yang berbeda. Nanti saya minting ke NFT juga. Lumayan kan.
Nah ini si awannya tuh senyum, dia meneteskan air hujan untuk kehidupan gitu. Dan tema-tema kayak gitu tuh ya karena gini ya, kalau saya tuh bukan suka mikir, tapi ini ya, jadi misalkan kegiatan saya tuh kalau misalkan lagi nggak jelas, lagi gabut tuh ya paling duduk rokok di bawah pohon atau sepedaan pun sendiri. Saya juga bukan yang bukan balapan sih, yang RB gitu kan suka kadang ada target, tapi sekarang saya enggak, saya lebih ke menikmati. Terus kebetulan di dekat rumah itu kan masih ada tempat-tempat yang sedikit hijau gitulah. Terus kalau pagi masih segar, kadang-kadang suka ada pohon aneh, burung aneh lewat, terus saya suka duduk di bukit. Nah itu tuh yang karena nggak mikirin apa-apa, jadi ya sesimpel cuma ngeliatin awan, ngerasain udara yang seger, itu muncul imajinasi yang keluar dari awan-awan itu gitu kadang-kadang itu, atau dari gerumbulan pohon gitu. Nah ini lanjut ini kan misalkan kayak gini ya, wah ini orangnya ketetesan air sampai kesedihannya itu hilang, dia mau antara mau nangis dan mau ini tuh ketawa tuh ini ya, jadi ekspresinya itu bener-bener wah, misalkan alhamdulillah, sampai badannya pun jadi air gitu, jadi jadi meleleh gitu ya. Nah ini kan misalkan kayak gitu. Nah itu cerita yang tiba-tiba muncul dari seutas sayur dalam foto yang random gitu dah. Dan ini akhirnya wow, jadi jadi seger lagi gitu kan, diterik matahari. Ini mataharinya nggak kelihatan, tapi mungkin nanti bisa ditambahin ya matahari di sini gitu ya, misalkan sorry kok jadi ini, misalkan kayak gini. Nah kita bikin aja dulu. Dan ini kan kebetulan entah mungkin karena ini ya cuaca yang lagi panas-panasnya, jadi kayak tiba-tiba kepikiran hal kayak gini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena apa sih? Karena gini, kadang-kadang itu gambar yang muncul yang terjadi ya, termanifestasi. Ya pokoknya yang tergambarkan di manapun itu, misalnya kita mau gambar digital atau mau gambar manual atau sketch atau doodle, itu kadang-kadang tuh kayak semacam rasa atau pikiran bawah sadar kita yang berbicara gitu loh. Jadi misalkan di sini sekarang ini memang cuacanya lagi panas banget, terus kalau siang udah panas banget gitu, terus kita ngerasain itu gitu, tapi nggak bisa ngomong. Katakanlah ya bisa ngomong, sekarang nggak panas banget ya gitu. Nah itu otomatis juga akan kebawa di alam bawah sadar kita. Terus pas gambar itu ya itu data-data itu nongol lagi gitu, muncul lagi. Jadi akhirnya ya udah, ketika saya ngerespon foto yang sebenarnya nggak ada hubungannya, foto sayur yang nggak ada hubungannya. Ini kan gambar yang pertama ini kan memang tadi tuh saya pas gambar itu sebelumnya ini masih pagi sih gitu, tapi kok gerah banget gitu, nggak ada angin, nggak ada. Akhirnya saya nyalain AC di atas. Tadinya niatnya tuh pas mau bikin video ini nggak nyalain AC, masih pagi gitu kan, tapi ternyata kok panas banget gitu, udah panas. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau nyalain AC kan. Nah akhirnya gambar pertama yang bukan kepikiran ya, yang di alam bawah sadar kita itu terpikir, terekam rasa itu, ya otomatis itu yang tergambar akhirnya gitu. Jadi secara nggak sengaja, itu bukan nggak sengaja sih, karena itu kayak alam bawah sadar kita yang bergerak gitu loh, untuk menggerakkan tangan kita. Pikiran bawah sadar, bukan alam bawah sadar gitu. Nah ini kan udah jadi ya outline, nanti tinggal kalau di coloring mungkin nanti akan dicepetin aja, tapi ini tetap yang sketsa ini saya lanjutin ya. Ini agak panjang durasinya, udah berapa lama ini, nggak apa-apa. Sebentar. Nah ini satu ya, jadi dari kemarin kan agak berbeda nih konsepnya, udah jadi satu gambar itu. Mungkin nih botolnya agak peyang, nggak apa-apa karena memang sifatnya ngerespon, tapi nggak apa-apa sih kan ya, peyang dia juga ini kan menerima air dari sini, mau menerima air gitu. Oke, terus sekarang misalkan
Ini yang kedua. Yang kedua ini kalau mau disambungin dengan cerita panas itu masih bisa. Kita ibaratnya kita mau tambahin matahari di sinilah sekalian deh biar masih relate gitu ya sama cerita yang pertama gitu. Jadi sekarang ini sedang panas. Jadi intinya ini ceritanya sambil ngobrol juga. Jadi diberitakan bahwa tahun ini itu akan terjadi kekeringan panjang atau akan terjadi El Nino katanya kan gitu ya. Apakah makhluk-makhluk dan manusia ini masih bisa bertahan gitu? Tapi di sini si kerbau atau apa sih ini, kerbau atau nggak tahu lah, atau kambing itu, dia tetap bisa tertawa di terik matahari biarpun dia ini agak kurus ya. Jadi ini kelihatan bukan kerongkongan juga ya pokoknya intinya dia masih bisa tertawa karena masih bisa hidup dan bernafas gitu. Jadi ini dia ceritanya mungkin seperti itu ya. Jadi si hewan ini tuh mungkin lagi ngomong sama manusia di depannya. Jadi kita ibaratkan manusia di depannya ini tuh dia itu seorang prajurit lah katakanlah gitu ya, seorang prajurit di tengah medan, bukan medan sih ini, tapi cuma semacam perumpamaan aja sih. Jadi ini samalah awan lah. Jadi kita berikan senyum juga di awan ini gitu. Nah jadi tadi balik lagi ke prajurit, tapi prajurit itu kan sebenarnya ya mungkin saya ibaratkan manusia aja lah gitu. Nah tapi ini kenapa prajurit, mungkin biar bisa lebih, dia kan sebenarnya seorang yang harusnya ini ya kokoh gitu loh. Jadi menghadapi apapun kan ya orang perang gitu kan. Nah tapi dia ini kayak ngerasa mengeluh gitu, ngerasa aduh kok panas banget sih gitu. Jadi kayaknya nggak cocok gitu loh dengan aku prajurit harusnya mah tahan banting gitu loh. Nah kayak gitu misalkan, tapi dia nih mengeluh kalau kok panas banget ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak simbol aja sih, kayak tiba-tiba kepikiran ini kayak simbol aja sih kalau manusia sekarang itu ya mungkin cenderung, ya termasuk saya sendiri itu cenderung kebanyakan ngeluh itu dengan situasi gitu. Jadi padahal ya ini si hewan itu ya si kerbau atau sapi itu juga panas-panasan, dia juga ya sama-sama makhluk gitu, panas-panasan di sawah terus apa segala macem gitu-gitu tapi dia tetap biasa aja. Ya udah disuruh manusia membajak sawah mau, disuruh ya dia malah kayak seolah-olah itu dia malah lebih membawa manfaat yang lebih banyak daripada manusia itu sendiri gitu, kayak gitu. Terus ini manusia tuh kerjanya cuma ngeluh terus ya ini sih self kritik aja saya sendiri ya sebenarnya. Terus dengan situasi padahal ya masih bisa makan, masih bisa masih bisa bernafas, masih bisa minum, itu kan sebenarnya udah cukup gitu. Masih yang malah harusnya lebih berguna dari binatang, dari hewan gitu. Nah itu mungkin kayak gitu. Jadi kayak dia tuh ngeluh gitu dengan panasnya matahari yang terik gitu. Nah, ini kita kasih pohon-pohonan lah. Jadi ini sebenarnya tuh biarpun matahari terik tuh masih ada pohon kok gitu loh, masih teduh, masih bisa berteduh di bawah pohon gitu. Jadi kalau yang kamu cari mungkin hanya kenyamanan, ya kamu nggak akan dapetin itu, kecuali kamu bisa punya rasamu sendiri, merasa cukup gitu. Nah kayak gitulah sebenarnya. Mungkin ada satu pesan moral dari si kerbau ini kepada manusia, dia tetap tersenyum si kerbau. Nah kayak gitu misalnya ya. Oke, ini sketsa ini udah jadi, bukan sketsa sih, outline. Nanti tinggal dirapihin lagi outline-nya. Ini saya pisahin deh biar enak liatnya. Kesini nomor 2. Nah terus sekarang yang ketiga ini, ini yang entah ini bukan Sun Gokong sih sebenarnya, apalah, mungkin ini kisah ini ya,
apa ya, nggak tahu deh ya. Pokoknya kita gambar dulu ya, sambil gambar nanti kan ketemu insight cerita atau ide itu. Jadi ini dia mungkin menculik, atau sebenarnya bukan menculik sih, mungkin ini manusia aja, manusia juga gitu sebenarnya, tapi mungkin ya bentuknya mungkin agak ya nih, tapi dibikin ya mungkin dia pakai sorban sih atau apalah gitu. Atau kalau pakai ini kayaknya agak aneh ya, nggak apa, mungkin ini manusia aja gitu. Jadi ini kita gambar ya, mau cowok mau cewek boleh sama aja, bisa jadi pakai sorban atau rambut, nggak tahu bentuknya apa. Yang jelas karena kembali lagi ya, karena bentuknya itu kan ngerespon, jadi ya mungkin agak berantakan, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini mungkin bentuk yang agak unik aja lah ya, gitu. Oke, kita nggak usah pusingin bentuk ininya, tapi kita mau coba koneksikan respon dari gambar tadi itu, saya itu, dengan cerita lagi. Oke, jadi ini udah dapat ya. Jadi ini kayak salah satu seorang membawa entah ini bentuknya bulatan, ini kaca atau apa ya, nggak tahu deh, saya belum. Tapi yang jelas ini katak itu gimana sih? Ini karena dari apa namanya tuh, dari daun tadi ya. Jadi ya udah, ini bentuknya mungkin agak ngaco, nggak apa-apa, itu kan dari daun sih. Nah ini si orang ini tuh sebenarnya orang ini nggak tahu, mestinya ya udah aku ngambil katak karena mungkin mau aku masak gitu, mau makan misalnya kayak gitu ya. Ini bentuknya mungkin apa ya ini ya, bulatan ini ya, saya belum kebayang, tapi nggak apa. Jadi ya sesimpel orang berburu katak lah gitu, berburu kodok itu di ya kan banyak sih orang apa namanya ngambil kodok itu. Terus dia kayak, nah ini tiba-tiba kenapa ini terjadi, saya baru ingat tadi, saya barusan sebelum bikin video ini tuh saya sempat sambil sarapan nonton konten mancing gitu di YouTube ya, bawah itu TV itu. Di konten mancing itu ya apa ya, dapat ikan banyak gitu, orangnya seneng gitu. Tapi di satu sisi kadang saya mikir, kok ikan kecil juga diambil. Terus apa namanya, ini konten-konten mancing Indonesia sih biasanya kan nggak peduli, masa ikan kecil diambilin aja gitu. Terus apa namanya ya, kadang saya suka mungkin agak berpikirnya mungkin agak aneh sih, tapi gini maksudnya ya, ikan biarpun nggak punya rasa ya, tapi hanya punya insting ya, tapi kan mereka juga hidup gitu. Mereka kan berhak apa namanya menikmati kehidupan. Misalkan katakanlah ini sesimpel, mungkin ini ceritanya agak aneh sih, tapi ya siapa tahu dia memang punya perasaan gitu kayak manusia. Misalkan ini entah anaknya atau istrinya itu ya. Ya kalau istri mungkin nggak ini ya, kalau hewan kan nggak beristri. Tapi mungkin kalau sama anak gitu, itu kan lebih, hewan itu juga punya insting ke anaknya gitu. Jadi ini mungkin si induknya, entah itu ibunya atau bapaknya, mungkin ibunya sih lebih sih. Jadi dia apa namanya sedih gitu karena anaknya ini diambil gitu aja sih, sesimpel itu. Jadi tiba-tiba rasa itu muncul ketika ada orang mancing, istilahnya ikannya masih kecil, masih anak. Terus itu ibunya yang di dalam itu juga pasti akan, aduh anakku mana ya gitu, diambil sama manusia gitu. Pasti akan, namanya hewan itu pasti juga ada insting seperti itu gitu. Nah ini saya ibaratin kodok aja, karena tadi bentuknya kan ngerespon dari bentuk ini ya, bentuk daun gitu, hijau warnanya pula gitu. Nah misalkan kayak gini ya, manusia ini sebenarnya kan juga dibilang salah juga enggak. Orang dia di rantai makanannya dia memakan apa namanya, di rantai makanan itu ya paling atas, dia memakan apa aja ya, kodok dimakan ya sah-sah aja gitu. Jadi ya sebenarnya kembali lagi nggak ada benar dan salah di sini, tapi lebih ke waktu itu menangkap rasa seperti itu aja sih. Nah oke, panjang ya ngobrolnya. Jadi ini bentuknya udah jadi, sketsanya udah jadi, outline-nya. Untuk pewarnaan kayaknya langsung saya di Photoshop aja ya. Jadi nanti saya cepetin aja karena
kalau ini terlalu panjang. Oke, langsung kita ke
Nah, ini udah jadi ya coloringnya. Tadi saya cepetin, ini udah jadi. Memang sih agak simple, maksudnya bentuknya nggak terlalu kayak kemarin sebelumnya. Jadi biar karakter dan ceritanya lebih jelas aja gitu. Terus ada modifikasi sedikit ya, itu wajar. Tapi yang jelas sebenarnya saya cuma pengen itu aja dari kemarin tuh, dari foto yang satu ya, foto yang satu ngasal pula. Terus kalau teman-teman itu memang biasaan sulit cari ide, ya udah dari kayak gitu caranya gitu. Jadi itu nanti dieksplor, terus dicari-cari bentuknya, pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Udah intinya gitu aja sih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.